Timur Tengah kini benar-benar berdiri di tepi jurang konflik regional. Situasinya bukan lagi sekadar ketegangan biasa. Iran meluncurkan gelombang serangan balasan yang meluas dan tanpa batas jelas. Serangan udara mereka dikabarkan menyasar pangkalan militer Amerika Serikat, target di wilayah Israel, hingga kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Eskalasinya bergerak cepat dan dampaknya terasa di seluruh kawasan. Laporan terbaru bahkan menyebutkan Iran menargetkan kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh dengan drone kamikaze. Rangkaian aksi ini dipicu oleh satu peristiwa yang dianggap fatal oleh Teheran. Tewasnya pemimpin agung Iran, Ali Khamenei, dalam serangan yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Di tengah pembalasan yang terus berlangsung, Iran juga dihadapkan pada pertanyaan krusial. Siapa yang akan menggantikan Khamenei? Proses suksesi kini berjalan dan pilihan yang diambil akan menentukan arah negara itu ke depan. Mari kita telaah satu persatu dinamika yang sedang terjadi. Sabtu pagi itu menjadi momen yang mengubah segalanya. Saat Ali Khamenei memimpin pertemuan tertutup bersama para penasihat terdekatnya, sebuah bom yang dikaitkan dengan Israel menghantam kompleks kediamannya. Serangan tersebut bukan sekadar pesan politik. Ia dirancang dengan presisi tinggi, mematikan, dan langsung menargetkan pusat kendali kekuasaan Iran. Dampaknya menghantam lingkar inti kepemimpinan. Ali Shamkhani, figur yang lama dikenal sebagai arsitek strategi pertahanan nasional, tewas di lokasi. Muhammad Pakpur, panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam, juga gugur. Keduanya selama bertahun-tahun menjadi orang kepercayaan utama Khamenei dalam urusan keamanan dan militer. Skala korban menunjukkan besarnya tragedi itu. 201 orang meninggal dan 747 lainnya luka-luka. Angka tersebut menjadikannya salah satu serangan paling berdarah dalam sejarah modern Iran. Namun, bagi Khamenei, risiko kematian bukan hal yang tak pernah ia perhitungkan. Dalam berbagai pidato, ia menegaskan bahwa revolusi Iran lebih besar dari satu individu, termasuk dirinya sendiri, dan ia siap mati demi keyakinan serta negaranya. Setelah kabar wafatnya menyebar, pasal 111 konstitusi Iran langsung diaktifkan. Mekanisme negara bergerak cepat. Kekuasaan sementara dialihkan kepada Dewan Kepemimpinan, sementara proses suksesi berlangsung tertutup melalui majelis pakar, dengan penyaringan ketat oleh Dewan Penjaga Konstitusi. Di balik ruang-ruang rapat yang tak terlihat publik, daftar calon pemimpin baru mulai dirumuskan. Ketika proses suksesi resmi dimulai, tertutup, penuh kalkulasi, dan syarat manuver, sejumlah nama segera mencuat sebagai kandidat pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Namun, ada satu kenyataan yang tak bisa diabaikan. Tak satu pun berada di posisi aman. Nama yang paling sering disebut adalah Hassan Khomeini, cucu Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam Iran. Ia memang belum pernah memegang jabatan publik formal, tetapi dikenal sebagai figur reformis moderat dengan pandangan yang relatif lebih terbuka dalam isu sosial dan kebijakan publik. Bagi sebagian kalangan, ia merepresentasikan kemungkinan arah yang lebih lunak. Namun di mata elit garis keras, justru itulah masalahnya. Pada 2016, saat mencoba maju ke majelis pakar, ia didiskualifikasi oleh Dewan Penjaga Konstitusi. Keputusan itu menjadi sinyal jelas bahwa jalannya menuju puncak kekuasaan tidak hanya terjal, tetapi bisa jadi memang sengaja dibatasi sejak awal. Nama lain yang jauh lebih sensitif adalah Mojtaba Khamenei, putra kedua mendiang Khamenei. Ia tidak memiliki jabatan resmi, tetapi pengaruhnya di balik layar disebut signifikan, terutama melalui jaringan kuat di Korps Garda Revolusi Islam dan milisi Basij. Meski demikian, suksesi ayah kepada anak merupakan garis merah bagi banyak ulama Syiah. Republik Islam lahir dari revolusi yang menumbangkan monarki, sehingga bayang-bayang dinasti politik dipandang berbahaya. Ditambah lagi, Mojtaba bukan ulama dengan pangkat tinggi. Sebagian elit melihatnya kuat, tetapi sekaligus berisiko merusak legitimasi sistem. Dari lingkar ulama institusional, muncul nama Ali Reza Arafi. Ia menjabat wakil ketua Majelis Pakar, pernah duduk di Dewan Penjaga Konstitusi, memimpin sistem seminari Iran, dan menjadi imam salat Jumat di Qom, pusat keagamaan utama negara itu.
Rangkaian posisi tersebut menunjukkan kepercayaan besar terhadap kapasitas administratifnya. Namun, Arafi tidak dikenal sebagai aktor politik agresif dan minim basis di kalangan elit keamanan. Sementara itu, kubu garis keras mendorong Muhammad Mehdi Mirbagheri, anggota majelis pakar yang vokal menentang Barat dan memimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Islam di Qom. Sikapnya ideologis dan konfrontatif, disukai sebagian, dikhawatirkan banyak pihak. Nama terakhir adalah Gholam Hossein Mohseni EJI, Kepala Lembaga Peradilan sejak 2021. Latar belakangnya di intelijen dan penegakan hukum menjadikannya simbol rezim garis keras klasik. Persoalannya, memilih satu berarti menyingkirkan yang lain. Dan dalam politik Iran, kekuasaan yang tersisih jarang pergi tanpa gesekan. Di tengah tarik ulur ini, 3 skenario masa depan Iran mulai terbuka, dan semuanya membawa risiko besar. Tekanan perang yang belum pernah sedemikian intens sejak revolusi 1979 kini mendorong Iran ke titik paling rawan dalam sejarah modernnya. Serangan dari luar, tekanan diplomatik yang terus menguat, serta kosongnya kursi kepemimpinan tertinggi membuat satu pertanyaan besar tak terhindarkan. Setelah semua ini, ke arah mana Iran akan melangkah? Skenario pertama adalah keberlanjutan rezim. Dalam jalur ini, sistem tetap berdiri. Kekuasaan berpindah secara terkontrol kepada figur dari lingkaran dalam, ulama senior, elit politik, atau sosok yang telah melewati penyaringan ketat mekanisme negara. Nama boleh berbeda, tetapi arah kebijakan nyaris tak berubah. Iran tampak stabil, pemerintahan terus berjalan, dan struktur lama dipertahankan. Namun stabilitas seperti ini seringkali hanya terlihat kokoh di permukaan. Di bawahnya, ketidakpuasan publik tetap berdenyut, menunggu momentum. Skenario kedua adalah dominasi militer. Jika keadaan darurat berlarut, negara bisa sepenuhnya berada di bawah kendali senjata. Korps Garda Revolusi Islam tidak lagi sekadar penjaga revolusi, melainkan pusat keputusan itu sendiri. Iran berpotensi berubah menjadi negara garnisun, di mana arah politik ditentukan di ruang komando, bukan lagi di mimbar keagamaan. Konsekuensinya jelas, kontrol diperketat, respons diperkeras, dan konfrontasi dengan dunia luar makin terbuka. Skenario ketiga adalah keruntuhan sistem. Peluangnya paling kecil, tetapi dampaknya paling mengguncang. Donald Trump secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintahan. Namun hingga kini, tanda mobilisasi massal masih terbatas dan pembelotan dari elit keamanan hampir tak terlihat. Meski demikian, satu nama kembali diperbincangkan, Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun menentukan. Apakah Iran akan bertahan, mengeras, atau runtuh, dan berubah selamanya? Keadaan Iran setelah wafatnya Ali Khamenei tidak bisa dipahami secara hitam putih. Negeri itu kini seperti terbelah dalam dua kenyataan yang berjalan bersamaan. Di alun-alun Teheran, ribuan warga berkumpul untuk berkabung, menangis, meneriakan slogan, dan mengangkat poster bergambar sang pemimpin sebagai simbol kesetiaan. Namun di saat yang sama, lini masa media sosial memperlihatkan pemandangan berbeda. Sebagian orang menari di jalan, membunyikan klakson mobil, bahkan menyalakan kembang api ketika kabar kematian itu tersebar. Kontras ini mencerminkan retakan sosial yang telah lama mengendap selama masa pemerintahan Khamenei. Bagi kelompok yang pernah mengalami represi keras dalam gelombang protes nasional beberapa tahun terakhir, peristiwa ini terasa seperti penutup dari satu era yang dipenuhi ketakutan. Di tingkat geopolitik, suhu konflik justru meningkat. Israel dan Amerika Serikat terus melanjutkan operasi militernya. Pada Minggu pagi, ledakan besar kembali mengguncang Teheran. Asap hitam membubung di sekitar markas kepolisian nasional, pengadilan revolusioner, gedung-gedung pemerintahan, hingga Kementerian Pertahanan. Amerika Serikat bahkan secara terbuka meluncurkan sistem HIMARS dari wilayah beberapa negara Timur Tengah, meski sebelumnya ada komitmen dari sejumlah negara Arab untuk tidak membuka wilayah udara mereka bagi serangan terhadap Iran. Ironisnya, kepergian pemimpin tertinggi tidak menghentikan respons militer Teheran. Serangan balasan ke Israel tetap berlangsung dalam skala besar. Namun kali ini, sensor militer diberlakukan jauh lebih ketat dibandingkan perang 12 hari sebelumnya.
sehingga dampak serangan hampir tak terlihat di ruang publik. Iran juga memperluas sasaran. Siprus disebut sebagai kapal induk strategis Amerika Serikat di kawasan, sementara pelabuhan Duk M di Oman, titik logistik penting bagi Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mendukung kapal induk USS Abraham Lincoln, ikut masuk dalam radar. Pesannya tegas. Khamenei mungkin simbol, tetapi keputusan perang berada di tangan Korps Garda Revolusi Islam. Kemunculan kembali Reza Pahlavi di panggung internasional belum mengubah keseimbangan kekuasaan. Ia tidak memiliki kekuatan militer alternatif untuk menantang rezim. Bahkan tekanan dari Donald Trump maupun Benjamin Netanyahu belum cukup mengguncang struktur yang telah mengakar puluhan tahun. Korps Garda Revolusi Islam tetap berdiri solid. Ali Larijani, figur kunci yang kini mengambil kendali, bahkan mengancam akan meluncurkan rudal baru ke Amerika dan Israel, senjata yang belum pernah dipublikasikan kekuatannya. Kini, semuanya bermuara pada Dewan Transisi Darurat. Dalam hitungan hari atau minggu, keputusan mereka akan menentukan arah Iran, memilih perang atau diplomasi, memperkeras garis atau membuka ruang perubahan. Iran tampaknya sedang menyiapkan diri untuk seluruh kemungkinan itu.